Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Tepuk tangan dong untuk Pak Haji Roni. Wow, luar biasa. Sehat bos? Ganteng? Ayo bos. Nah, maunya saya, Bapak dan Ibu, kalau memang kita mau hajatnya terkabul, suhunya ngomong apa sih? Oh, bangun jam 00, senyumnya 41 kali. Satu kali senyum 20 detik. Terus mandi, terus tahajud, terus baca Quran. Aneh nih. Ya kenapa aneh lo datang ke gue? Ulang aja, praktekin dulu. Belum apa-apa udah protes. Lanjut. Udah gitu Bu, senyumnya 41 kali. Ketika saya tanya, Pak Haji, saya senyumnya bagaimana ya? Ya udah, kalau lu bosan sama si Roni, lu senyum sama tembok. Apa bener ya ini suruh senyum tembok ya? Abi dia senyum sama suaminya. Suaminya nggak enak disenyumin. Coba lihat wajahnya. Apa enak disenyumin? Nggak enak. Dibully lagi, terkobul lagi pasti di rumah baru. Bos, maksudnya biar deretan rumah lo sebelah, ujung tuh jadi milik lo. Gitu. Masa tahu Pak, aku nggak bilang. Nah bayangin pasangan kita senyum nggak enak. Ya udah kita senyum sama tembok. Begitu. Tapi kan hasilnya manjur. Lanjut. Ini kan praktek. Iya. Dan setelah melakukan semua yang beliau titahkan saya lakukan, saya paham. Oh, senyumnya gitu. Oh, mandi itu hasilnya. Oh, gitu. Jadi begitu kerasa di badan kita akan paham. Oh, ini toh maksudnya. Oh, ini toh tujuannya gitu. Emang waktu diajarin nggak nyambung banget. Iya kan? Masa suruh senyum-senyum bangun tidur? Masa mesti mandi pandan tengah malam lagi? Tujuannya apa sih? Masa mesti ML tiap malam? Dan istri yang harus nawarin, minta aja belum tentu ngelayanin. Ini disuruh nawarin tiap malam. Nih guru saya nih yang ngajarin. Dan suami saya bilang, ini nih guru saya nih yang ngajarin yang enak-enak. Puas banget beliau. Ayo dong Pak ngomong. Puas Lanjut Bos. Puas gak diajarin hubungannya ditawarin istri? Ayo ngomong. Kalau nggak puas saya akan nawarin lagi nih. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Termasuk ini yang baru datang senyum terus Pak. Senyum emang terus. begitu kelakuannya Pak Haji sama. Jadi emang tadi Pak Haji bilang tidak akan mencium bau neraka. Kenapa Bu? Karena ketika suami senang, ridho terhadap istri. Dan ketika suami kita ridho, Allah janjikan surga. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Kan kalau kita lihat itu penyampaiannya kayak guyonan ya Bu, kayak bercandaan gitu. Kalau kita dengerin apa sih nyeleneh banget sih gitu. Tapi sebenarnya benar, itu benar ajaran agamanya memang ada bahwa kunci surga istri ada pada suaminya. Gitu. Dan kunci surganya udah dipegang, nggak mungkin nggak masuk. Pasti masuk bukan kuncinya udah dipegang. Tepuk tangan dulu dong. Kunci surganya udah dipegang. Itu. Dan kenapa ibu harus menjaga ucapan? Karena ucapan kita adalah doa. Keberkahan suami, keberkahan anak pada mulut istri, mulut ibunya. Pak Haji sering banget ajarkan dengan bahasa-bahasa yang lucu gitu. Sebenarnya untuk orang yang sepintas yang belum tahu lucu. Tapi yang udah belajar itu bukan lucu gitu. Oh iya banget gitu. Walaupun ketawa kita masuk ke hati kita, oh iya.
Dulu diajarkan nggak di pondok-pondok pesantren? Dulu saya pernah pesantren juga Bu, walaupun sebentar gitu. Diajarkan nggak cara bagaimana berumah tangga? Diajarkan. Bagaimana kunci surga itu adanya di mana? Gitu. Diajarkan, tapi nggak mudeng. Gitu, ketika berumah tangga tetap aja beliau ngambek, kita ngambek gitu, beliau cerewet, kita tambah galak gitu kan. Jadi pemahaman kita tentang itu sangat dangkal Pak Haji. Nah di sini diperdalam dengan bahasa-bahasa yang santai, bahasa-bahasa yang lucu gitu. Makanya kalau dibilang Pak Hajinya jorok, seronok, ngomonginnya begitu mulu, iya, tapi otak kita jadi mudeng. Mungkin kalau orang-orang yang sepintas ngelihat aja, misalnya pemirsa YouTube gitu, cuman ngelihat penggalan-penggalannya aja, itu nggak ngerti gitu. Ya lihatnya cuman porno aja gitu. Tapi setelah kita belajar dengan beliau secara khusus, privat, pasti nanti ngerti gitu. Dan ketika mengerti semua kelucuan itu emang bener adanya gitu. Dan itu benar-benar saya cari banget tuh, saya kulik. Kalau saya disuruh apa nih, saya cari nih, kenapa Pak Haji nyuruh saya ini? Gitu. Lalu sudah terkumpul, oh ini nih rasanya, oh itu yang kemarin Pak Haji ajarkan. Jadi kalau beliau sedang mengajarkan hal yang tidak masuk akal, dikerjain aja dulu. Mandi malam tidak masuk akal, baca Quran 12 juz tidak masuk akal. Masuk akal nggak baca Quran 12 juz? Muntah, jangan pun kita para kiai aja nyerah. Gitu. Loh kok ibu tahu para kiai nyerah? Karena saya pernah dikirim tamu kiai. Terima kasih Pak Haji. Jadi saya dikirim tamu beliau beberapa kali, seorang kiai, dan beliau nyerah dengan 12 juz. Gitu. Ya karena mau dimakan seharian itu gitu kan, nggak mau berlatih dulu. Kalau latihan dulu kan enggak. Nah itu kiai loh yang sudah pangkatnya ibaratnya sudah dikiaikan, itu pasti ibadahnya udah top banget, udah keren. Masih bingung dengan ilmunya beliau gitu, masih bingung dengan tuturnya beliau. Emang rada-rada tapi bener gitu. Bener Pak, ada nggak Pak kejadian-kejadian yang Pak Haji ngomong yang waktu Pak Haji ajarkan ke kita itu aneh gitu? Pak, tepuk tangan dulu dong Pak Haji Roni. Wow, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini, nantiasa seluruh hajat-hajat kita nantiasa Allah ijabah, Allah kabulkan. Ya, kuncinya adalah kita keyakinan, Bu. Apapun yang kita jalanin harus keyakinan. Keyakinan itu bukan yang diucapkan aja di dalam hati. Banyakan orang yakin di hati, mana tahu. Sering banget orang udah saya yakin gitu. Pas giliran sedekah sama Pak Haji mundur. Pak Haji saya udah sedekah, udah ini, udah ngasih apa aja gitu kan, kata Pak Haji, kata orang. Hajatnya belum juga terkabul gitu kan. Ya bang, dia sedekahnya itu niatnya ria, bukannya benar-benar sedekah kan gitu. Pengen dilihat orang, banyak kan gitu. Kalau benar-benar sedekah kan kata kiai, tangan kanan ngasih, tangan kiri kan nggak perlu tahu kan gitu. Kebanyakan kan ini mah, kebanyakan ria ngasihnya kan gitu. Saya habis ngasih mobil sama Pak Haji, habis ngasih tanah, gitu kan. Kenapa hajat saya masih lemot kan gitu. Nah itu. Makanya kita keyakinan kita yang kita tanamkan gitu. Justru saya dulu sering tahajud kemari sampai 8 bulan itu saya masih kemalingan 4 kali kemalingan. Jadi kalau kita pikiran yang normal kan gitu, ngapain gue tahajud tiap malam tapi masih kemalingan kan gitu. Tahajud 8 bulan Bu, di RDAI nggak pernah putus, tapi masih kemalingan. Bahkan saya waktu itu ada satpam. Jadi satpam pulang subuh, habis subuh dikerjain. Bahkan kan saya punya mobil, seandainya mobil warna putih, malingnya disamain tuh mobil warna putih. Disangkain kata tetangga kan emang yang punya gitu kan. Pas begitu keluar nah ini warung masih melongo katanya, orangnya kemana nih gitu. Warung udah buka ya? Malah belum buka, lah udah melongo gitu kan.
Pas begitu bahkan saya pernah habis pinjam sama saudara itu duit, saya belanjain rokok, nggak dibenahin di toko, habis semua itu. Kalau motor malah nggak diambil, motor yang diambil cuman rokok. Semua barang saya diberantakin, yang diambil cuma rokok. Karung-karung yang belanjaan yang lain diberodulin, pokoknya rokok aja yang diambil. Pagi-pagi udah acak-acakan tuh gitu. Nah itulah laporan ke Pak Haji. Pak Haji saya habis kemalingan. Nah sedekah lu kurang gitu. Setiap kemalingan sedekah kurang, setiap kemalingan sedekah kurang gitu. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Wow. Kata saya waras enggak dia? Gurunya waras gak sih? Kita habis kemalingan malah suruh sedekah kan gitu. Nah itu kita semakin yakin gitu. Bahkan kita kan memang kita bakalan mati, apa yang kita bawa selain amal kan gitu. Makanya kita semakin yakin, terus kita kan memang privat sama Pak Haji hampir tiap hari gitu. Privat hampir setiap hari. Makanya kalau dulu kata Pak Haji, habis tahajud makan pulang, jangan banyak ngobrol gitu kan. Ini enggak sama RDAE. Habis tahajud makan ngobrol. Tadi lu disuruh Pak Haji suruh ini enggak? Enggak. Kok gue disuruh? Enggak boleh, Bu. Habis tahajud kalau mau makan terus pulang. Kalau habis tahajud langsung pulang. Ini enggak. Nyawer. Enggak boleh nyawer anak yatim. Ngasih ustadznya nggak boleh juga. Ini yang lebih parah, ngobrol. Tadi kamu disuruh Pak Haji gak suruh begini? Enggak. Ya pasti enggak lah, kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Lanjut bos. Iya kan kata Pak Haji gitu, nama beda, hari lahir beda kan gitu. Makanya beda-beda dikasih resepnya gitu. Bahkan waktu itu saya punya temen berapa 5 orang waktu itu temen tahajud, dikasih resep sama Pak Haji, ada yang semalaman 4 kali ml-nya, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Nah, buat saya bebas kata Pak Haji kan gitu. Tepuk tangan dong. Bahkan ada yang ngobrol, waduh nggak kuat ya. Kalau sehari semalam 4 kali gitu. Terus kata Pak Haji, udah terserah lo, semampunya aja kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah luar biasa gitu. Tadi yang ngontrak, sekarang udah punya ruko 7. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Wow. Udah punya ruko 7. Dulu kan bahkan dia setiap malam dia kan bawa tukang buah. Tiap malam bawa buahan terus gitu. Kalau saya dulu kan emang Pak Haji bilang, lu punya dagangan apa? Ciki, susu kotak. Tiap malam saya bawa itu. Padahal boleh ngutang gitu. Tapi alhamdulillah apa yang Pak Haji perintahkan saya jalanin terus. Pantangan-pantangan yang Pak Haji kasih tahu saya jalanin terus gitu. Bahkan kata Pak Haji, nggak boleh nyawer-nyawer ke anak yatim. Pernah saya nyoba gitu kan, malah hajat saya malah lemot gitu, bukan malah cepat gitu kan. Nah itu apa yang Pak Haji perintahkan ya kita jalanin gitu. Makanya kalau sekarang kan kebanyakan Pak Haji bilangin A, kebanyakan tamu mau bilang B. Kalau dibilang Pak Haji ya iya aja, tapi di luar beda gitu. Nah, sifat 18-nya nggak dijaga kan gitu. Makanya kalau kita sifat 18-nya kita jaga ya alhamdulillah cepat terkabul Pak. Gitu. Mau cepat terkabul? Ya, praktekin ya. Itu makanya kita harus yakin, apalagi yang dari jauh-jauh sayang gitu kan. Sayang gitu. Sayang sudah berkorban tenaga, pemikiran, harta, udah lagi tahu ilmunya disia-siakan gitu. Emang mungkin tamu RDAE bingung juga Pak Haji, kenapa sih nyawer sama anak yatim nggak boleh gitu. Mungkin waktu dilarang ini ibu bapak belum paham, tapi nanti akan bisa paham kenapa gitu. Mungkin sekarang munak-munak dalam hati, kenapa sih Pak Haji, kan ini sedekah bagus, ngasih langsung ke anak yatimnya seneng. Iya yang dikasih seneng, ya nggak kebagian gitu kan.
Dan kemudian nanti pasti Bapak akan lebih tahu jawaban yang lebih dalamnya nanti ketika Bapak udah paham ilmunya gitu. Jadi nggak mumet lagi kepalanya karena ngerti gitu, apa sih sebenarnya maksudnya tujuannya gitu. Ada tujuannya Pak, pasti baik. Nggak mungkin guru kita mengajarkan yang tidak baik gitu. Udah pasti baik kok. Kenapa kita ngerasa tidak baik? Karena tidak mudeng. Kayak bangun jam 00 terus disuruh mandi. Kan waktu kita belum menjalankan ngerasa itu nggak baik. Nanti masuk IGD nggak ya? Gitu, banyak banget yang bilang begitu. Masuk IGD nih, wah nggak tidur nih gitu kan? Baru tidur sejam, terus siang juga harus ada aktivitas dagang, kerja dan sebagainya. Ya karena waktu diajarkan kita belum paham. Tapi setelah kita jalankan, pelan-pelan kita paham, apalagi sudah terkobul akan tambah paham Pak. Jadi oh pantas beliau ngajarin saya begini, oh pantas beliau kasih saran begini, walaupun waktu dikasih saran kita nggak paham, nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Jadi triknya saya gimana nih supaya cepat terkobul, udah manut aja dulu deh sama sang guru, yakin aja dulu gitu. Pasti bisa, pasti terkobul gitu. Kalau kata Pak Haji, jangan ngeluh, udah nggak usah ngeluh gitu. Kata Pak Haji, udah nggak usah gibah, nggak usah komen, udah nggak usah. Dulu juga saya dikasih pantangan itu saya komplain ke Pak Haji. Pak Haji, yang 13 udah kelar, cuman satu nih yang saya nggak bisa Pak Haji, saya gatel komen. Saya terus terang begitu, karena komen itu kalau lagi dagang banyak banget yang dikomenin gitu ya. Orang pakai rok panjang, nyapuin jalan. Orang pakai rok mini, kurang bahan. Ada orang jelek, jelek amat. Orang cakep, cakep-cakep begini, pasti ada aja kita omongin. Apalagi di pinggir jalan tuh, ada aja bahan gibah kita tuh, emak-emak. Ya nggak Bu? Bener nggak Bu? Ada nggak satu pengalaman nih? Itu ngumpul, habis ini sambil ngomong anak, gibah lagi. Gitu. Jangan pun hal tetangga kita, jangan pun hal saudara kita, itu artis sinetron yang di TV kita kagak kenal, kagak apa ya, ngelihat di TV doang kita komen. Itu si Andin. Emang begitu. Jadi kebiasaan ini kadang sulit kita lepas, tapi memang harus dilepas. Gitu. Komen tuh bener luar biasa, yang paling saya kerasa sulit banget yang dari 18 ini komen. Gitu. Tapi Pak Haji gitu lagi nantang, udah Bu, lu jangan dulu gatel komen Bu, entar kalau udah kaya raya lu komen lagi. Tepuk tangan dong. Wow. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.